Jadi menjadi tema pembahasan kita pertama adalah pemupukan. Kenapa kok pemupukan ini menjadi penting? Karena yang lalu kita bisa membahas secara penuh, Pak. Nah, ini pemupukan itu, Pak, Bapak bisa lihat dan ini menjadi barang yang terus dibahas di sosial media. Baik yang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core-nya semua membahas tentang pupuk. Dan kadang Pak ada pula yang baru kenal 1 bulan udah menjadi ahlinya ahli. Ini kan juga kadang-kadang saya yang sekolah udah 8 tahun sekolah untuk pupuk pun nggak ada artinya, Pak. Karena kalah sama ahlinya ahli. Kenapa? Dalam 3 bulan udah bisa meningkatkan jumlah tandan sampai 5 kali lipat. Ini kan udah melebihi kodratnya. Pemupukan kelapa sawit, Pak, itu ada berbagai fase. Kalau kita di tanaman kelapa sawit itu cuma ada 3. Yang pertama itu di bibitan, Pak. Bibitan, kemudian ini di tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan. Pertanyaan yang pertama, Pak, di bibitan itu ada 2 tahap, Pak. Yang pertama apa, Pak? Di sini ada namanya PN, di sini ada namanya MN. PN ini pre-nursery, Pak. Yang MN men-nursery. Pertanyaannya, PN ini selalu terjadi debatable, Pak. Tempatnya Bang Sujana baru keluar 2 udah dikasih pupuk NPK 1 gram. Tempatnya Mas Darwo sudah dikocor pakai urea. Nanti tempatnya Mas Imam sampai sana nggak diapa-apain, kan gitu. Nah, pertanyaannya Pak Muh, itu gimana ketentuannya? Jadi Pak, namanya bibit ketambah itu kan sudah ada polongnya, Pak. Bapak tahu polong kan? Ada ininya, Pak. Ada itu, Pak, kernelnya itu sumber makanan, Pak. Jadi kelapa sawit PN itu mau nggak Bapak pupuk pun dia masih disusui sama polongnya, kernelnya. Pertanyaannya hanya kecepatannya yang berbeda. Kalau yang pupuk tuh pengennya Pak caspleng, begitu 1 bulan udah keluar dia 2 anak daunnya. Cuma kadang-kadang kalau keluar daunnya lupa, Pak, masuk kurvularia apa, Pak? Gosong semua. Gitu. Salah pupuk gosong semua. Makanya sebenarnya di PN ini boleh dipupuk, boleh tidak. Cuma saran kami kalau mau pupuk setidaknya daunnya harus 4 supaya ada kekuatannya dulu, Pak. Karena kalau Bapak ngasih 1 gram Bapak dengan 1 gram saya itu beda. Kalau Bapak saya 1 gram, Pak, diambil urea, ini 1 gram le, kata dia, 1 gram. Karena ini tak timbang kok tanganku udah ngerasakan gitu. Bukan pakai timbangan, Pak, pakai tangan. Begitu dikasihkan di PN, besoknya kosong, Pak. Kenapa? Plasmolisis, kan gitu. Jadi yang paling aman di sini, Pak, terbagi 2. Tunggu aja dulu. Paling aman dia 4 daun dulu, kan gitu. Baru terserah lah. Mau dikocor 2 gram per liter air urea, monggo. Mau dikocor NPK 2,5 gram per air terus dikocor untuk 100 pokok. Dipakai ketentuannya, Pak, 100 pokok loh, Pak, ya. Jangan sampai nanti pula sudah diisi di sini 1 liter dikasih 2 gram untuk 1 pohon gelagepen, mati juga tanamannya. Ya, gitu. Nah, ini hati-hati nyampaikannya. Jadi maksudnya 2 gram per liter air itu, Pak, airnya 1 liter dikasih 2 gram. Pak, kok pakai sendok? Ya silahkan, 1 sendok itu berapa gram baru dimasukkan. Nah, nanti disemprotkannya, seperti itu. Jadi hati-hati menerjemahkannya gitu ya. Tapi sebenarnya ketika metannya, media tanamnya bagus, campuran bahan organiknya bagus, campuran organiknya bagus, nggak dipupuk pun sampai dengan MN jauh lebih baik, Pak. Kenapa? Daya tahan tubuhnya semakin kuat. Kalau yang sudah banyak pupuknya dia semakin hijau, dia semakin ini, Pak, semakin gampang rewel, seperti itu. Nah, kalau men-nursery, Pak, ini memang wajib dari 4 sampai dengan 12
bulan ada sampai 52 minggu, ini sudah ada tabelnya, nggak perlu diragukan. Pertanyaannya Pak, sering ke saya, ini kan pertama pakai NPK 15, 15, 64 Pak. Baru di sini berubah ke 12, 12, 17, 17 juga. Pertanyaannya, apa nggak boleh Pak pakai itu yang lainnya? Kenapa harus 15, 15, 64, 12, 12, 17 juga? Padahal pupuk di pasaran Bapak sering dapatkan, ini Bapak tukar pakai NPK 16, 16, 16, mereknya Mutiara, yang paling jos, warnanya hijau gitu. Oh, biru ya Mas ya? Kenapa tuh? Jadi Pak, kenapa 15, 15, 64? Yang dikejar pertama adalah akar. Akarlah yang mencari di mana sumber makanan itu ada. Semakin banyak jangkauan akarnya, maka hara yang diserap semakin banyak. Makanya nomor 2 ini adalah fosfat. Nah, setelah umur 6 bulan, batu beralih ke 12, 12, 17, 2. Karena apa? Karena proses pembentukan fokus keduanya adalah ini. Fokus keduanya adalah hara kalium Pak. Nah ini kan urutannya Pak, ini N, ini P, ini K gitu. Nah hara kalium Pak itu yang prosesnya untuk membentuk bunga. Pertanyaannya, kenapa Pak baru di bibitan umur 6 bulan udah diganti kalium? Ingat, kelapa sawit itu untuk proses diferensiasi seks butuh waktu 18 sampai 24 bulan. Makanya Bapak tanam di awal umur baru bibitan umur 6 bulan, Bapak tanam belakangan umur 9 bulan dia udah berbunga. Jadi ketika Bapak baru umur 9 berbunga, bunganya bunga jantan, yang Bapak salahkan adalah apanya? Yang Bapak salahkan varietasnya. Padahal di bibitan Bapak lupa nyiram itu. Bapak tinggal pergi ke liburan nggak Bapak siram dalam 2 seminggu. Tapi yang Bapak salahkan bibitnya. Padahal permasalahannya ada waktu saatnya di pembibitan. Jadi wajar ketika Bapak umur 10 bulan, umur 1 tahun, 11 bulan, 12 ditemuin di lapangan itu banyak keluar bunga jantan. Karena Bapak kadang-kadang kurang siram pada saat di pembibitan. Kecuali kebunnya Mas Darwo yang sampingnya udah ada kolam ikannya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dimengerti di sini. Nah, jadi gampang ya.